99.9 FM Radio Suara Dek Sinarga, Radio Budayanya Gunung Kidul. Masih bersama kita dan juga dua narasumber kita dari DP3 nih kategori Dek Sinarga. Ada Ibu Asar Janjang Lestari dan juga Gus Prur. Masih menemani untuk kategori Dek Sinarga semuanya. Masih dengan tema yang sama, cinta-cintaan di kategori Dek Sinarga. Ada cinta remaja, cinta terencana. Ngomongin yang terencana-terencana Bu Asar, yang ingin kita tanyakan, kita nyambung gitu ya dari yang tadi gitu ya, karena memang segala sesuatu itu harus terencana, ada tujuannya juga kalau kata Pak Herman tadi gitu ya. Nah, ini perencanaan cinta yang baik ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Mungkin bisa disampaikan nih. Ya, kalau tentang remaja ya, perencanaan apa sih yang kemudian perlu kita kuatkan ya, untuk kemudian sekali lagi goalnya adalah memiliki kehidupan berkeluarga yang mantap, yang baik. Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita kuatkan, mungkin nanti Gus Dur akan membincang pada kita tentang persiapan-persiapan fisik, ya, reproduksi, finansial dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan satu poin yang sekarang memang sedang seksi lah ya, menjadi bahasan cukup seksi ya dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, itu tentang pencegahan ya lahirnya bayi stunting dari remaja-remaja yang siap menikah ya. Nah, sebagaimana kita pahami bersama di episode yang lalu, di pertemuan ya jumpa kita yang lalu, kita juga sudah bahas tentang stunting. Nah, untuk kemudian menciptakan kualitas bangsa yang baik itu kan salah satunya dari generasi-generasi penerus yang baik juga. Dan generasi penerus itu dilahirkan dari orang tua pasangan usia subur yang harapannya memang sudah merencanakan dengan baik pada kelahiran babynya. Nah, apa yang kemudian mulai dari remaja ini kaitannya dengan cinta terencana ini yang bisa dilakukan oleh remaja, paling tidak sebelum memutuskan untuk menikah itu remaja sudah aware ya, sudah sadar pada sudahkah dia siap untuk melahirkan, ya, kemudian sudahkah kemudian memiliki konsep yang baik pada pengasuhan anak dan sebagainya. Misalnya kalau untuk pencegahan stunting sendiri ya, sekarang kita sedang ini dengan PP nomor 72 tahun 2021 ya, tentang percepatan penurunan stunting ya. Salah satunya pada remaja, misalnya minimal dia harus prepare pada aspek fisik itu dengan memahami hemoglobin, kadar HB di dalam yang perempuan ya, kadar HB-nya bagaimana ketika misalnya mau melahirkan, kemudian indeks massa tubuhnya seperti apa, apakah dia misalnya kegendutan, obes gitu, atau misalnya justru indeks massa tubuhnya di bawah, sehingga kan ini akan mempengaruhi ya ketika dia hamil nantinya. Kemudian juga lingkar lengannya seperti apa. Nah, lingkar lengan yang misalnya juga di bawah itu kan menandakan salah satunya nutrisi yang dimiliki oleh remaja putri itu belum memadai kan kayak gitu. Kemudian juga usia tadi yang disampaikan Pak Sabrur ya, 21 itu usia yang baik. Artinya walaupun kita belum, taruhlah sekarang itu masih fase-fasenya merasakan jatuh cinta ya. Ketika kita memang berpikir bahwa cinta ini akan kita bawa pada jenjang kehidupan yang lebih baik, artinya nanti ke jenjang pernikahan dan sebagainya, maka ya hal-hal itu harus disiapkan. Jadi minimal remaja putri dan remaja putra juga sih harus sadar pada bagaimana asupan nutrisi, asupan gizi pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sudahkah itu cukup gitu ya, Fe-nya cukup nggak gitu ya, kemudian asam folatnya gimana. Nah, itu termasuk juga untuk yang putra merokok nih ya. Nah, itu kan merokok itu kan juga bisa mempengaruhi kualitas sperma ya. Kalau Pak Astowardo itu saya suka ya nonton ininya itu, katanya kalau misalnya sperma itu dihasilkan dari remaja atau laki-laki yang perokok, maka ibaratnya dia lagi berenang tuh kayak renangnya itu kayak mabuk gitu loh. Jadi kan ngawur gitu ya Bu. artinya kan kualitas spermanya tidak bagus gitu. Bayangkan kalau gaya jurus mabuk ini ketemu dengan sel telur ya, kita bisa bayangkan yang boleh jadi potensi untuk kemudian janin yang dihasilkan, dihasilkan dalam proses reproduksi pasangan itu menjadi tidak sehat. Nah, ini kan nggak mungkin ya kita misalnya mau nikah besok baru sekarang, sekarang nanti ketika tiba-tiba lagi ngerti sekarang, lingkar lenganku ternyata kurang, nggak bagus nih untuk melahirkan. Nah, namanya memperbaiki lingkar lengan itu kan artinya
memperbaiki nutrisi, Iya. memperbaiki gizi. Hmm. Memperbaiki nutrisi gizi dalam tubuh kan nggak bisa instan. Iya. Kan, ya. Nah, Heeh. ini yang kemudian perlu dipahami oleh remaja. Misalnya yang suka diet gitu ya, yang suka kepengennya kutilang, kurus, tinggi langsing gitu ya. Kayaknya kalau aku enggak ya Bu ya. Silakan juga ngomongin diri sendiri. Apa nih kan bahagia, happy. Tapi minimal ya dalam konteks tadi lah merencanakan cinta itu hal itu harus diperhatikan ya. Oh. Asam folat, kandungan asam folatnya gimana? Jadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Kalau pada remaja-remaja yang merokok, misalnya kemudian mau menghamili gitu ya, kan nanti kan akhirnya menghamili gitu ya. Ya tanggung jawab nggak? Jadi jangan hanya sebatas siap menghamili karena misalnya sudah pada reproduksinya oke gitu ya. Tetapi juga bagaimana kualitas dari generasi penerus yang kemudian dilahirkan. Jadi menjaganya itu mulai dari saat remaja, saat jatuh cinta ini juga mulai mikir ke sana. Pada satu aspek untuk pencegahan stunting, belajar tentang pola asuh. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa kehidupan yang penting bagi baby. Iya, benar. Sudah kan remaja-remaja paham, tapi nggak 1000 hari pertama kehidupan misalnya apa yang harus dilakukan, pemenuhan gizinya seperti apa, ASI misalnya, bagaimana memberikan ASI, apa pentingnya ASI. Nah hal itu yang bekal-bekal perlu direncanakan tadi. Ibarat kata mau maju perang, mau maju tempur, mau bepergian ya, dalam konteks bangun keluarga itu kan bepergian sampai nanti finalnya itu ya keluarga itu tangguh gitu lah. Itu kan dia bekal-bekalnya disiapkan. Iya, jadi nggak bisa segala sesuatu tuh nggak bisa instan gitu ya Bu ya. Dan kalau kita mau menikah semuanya juga harus dipersiapkan. Ibaratnya tadi mau bepergian juga bekalnya tuh harus ada. Jangan sampai nanti kita tuh di jalan tuh malah masih kebingungan, kita rencananya mau kemana dan lain sebagainya. Nah tujuannya udah ada, bekalnya udah ada. Nah monggo kalau mau lanjut gitu ya Bu ya. Jadi jangan hanya misalnya nanti nikahnya di gedung mana nih, Ah, mua yang mana nih, iya. jadi konsep apa nggak kayak gitu doang. Hiburannya apa gitu ya Bu ya. Jadi memang segala sesuatu harus dipersiapkan dari awal. Nah ini mungkin dari Gus Bro sendiri ada yang mau ditambahkan nih Gus? Jadi saya juga kembali mau niatan yang pernah sama oleh Pastor juga. Jadi kita lebih memilih pre wedding gitu, dibanding kita lebih mengutamakan pre weddingnya, pre resepsinya dibanding tadi yang disampaikan adalah pre-konsepsinya gitu. Iya. Jadi konsep itu kan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Itu nanti persiapkan jauh-jauh hari agar ketika pertemuan tadi itu memang sudah benar-benar nanti dampaknya adalah janin baby yang berkualitas begitu kan. Bahkan sekarang ada tim pendamping keluarga di masing-masing kelurahan. Itu bahkan kita setting itu sebesar mungkin 3 bulan sebelum akad nikah itu sudah ada persiapan segala-galanya gitu. Jadi pastikan bahwa dia tidak merokok yang laki-lakinya itu, pastikan ibunya sehat gitu. Makanya kan sebaiknya banyak sekali persiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin ya. Selain persiapan tadi sudah saya singgung masalah umurnya, fisiknya setidaknya 21 tahun untuk perempuannya gitu. Laki-lakinya 25 tahun. Itu biar ketika dia nanti bersiap hubungan seksual ya, hubungan badan terus hamil nanti melahirkan itu benar-benar sudah siap begitu kan. Yang kedua betul organnya sudah matang begitu. Jadi ketika memang dia berhubungan memang sudah saatnya begitu. Terus yang kedua ya tidak kalah pentingnya adalah tadi mungkin bekal-bekal pengetahuan ya, bahasa tentang bagaimana ngomong bayi, bagaimana menjadi ibu, bagaimana mengasuh anaknya begitu kan, hubungan antara orang tua dan anak. Saya pernah punya pengalaman dan sekali sering saya ceritakan di kartu itu. Saya lihat sendiri. Jadi ada kasus bayi yang dia perkembangannya dibanding teman-temannya itu kalah begitu kan, kalah. Dan dia datang ke ke lokasi penimbangan, ke lokasi pertemuan itu dengan simbahnya gitu kan. Terus saya telusur, ini orang tuanya siapa, di mana, setelah itu orang tuanya masih 16 tahun. Artinya tuh ya ketika ibunya itu belum punya kesiapan secara kognitif ya, wawasan bagaimana mengasuh anak, fisiknya juga
masih seneng dulu padahal yang belum pernah pernah sama teman-temannya suruh gendong bayi gitu kan, itu nanti akan pengaruh kepada kualitas pendidikan kualitas generasinya begitu kan, pengasuhannya juga akan terganggu. Dia harusnya mau ngomong anak tapi mengajarkan kepada simbahnya, kepada orang tuanya, dia mungkin lebih enak berrebahan gitu kan, tidak ngopeni anaknya. Itu penting sekali. Jadi pengetahuan bekal penting bagi remaja yang sudah bersiap mau ke jenjang pernikahan. Tidak kalah penting juga adalah punya kesiapan finansial, ya, nabung gitu. Ya paling tidak ketika dia sudah umurnya minimal dewasa, saya yakin dia sudah punya bayangan nanti. Andai kata nanti menikah, saya sudah bisa kerja, sudah bisa cari nafkah minimal itulah. Andai kan nggak nabung pun tidak masalah, tapi yang penting dia sudah punya kesiapan bahwa dia bisa nanti mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya begitu. Ya, kesiapan psikologis mental, dia akan menjadi orang tua, akan menjadi orang yang mungkin bergaul dengan masyarakat itu juga penting. Nah, ketika dia dewasa minimal umurnya sudah cukup begitu kan, 21-25, saya yakin dia sudah punya keterampilan kemampuan untuk bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang lain. Pola pikirnya lebih matang gitu ya Pak. Apalagi dia sudah misalnya sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, itu sudah bekal yang barangkali sudah cukup ya buat saya untuk mengarungi kehidupan di rumah ataupun di masyarakat. Banyak sekali minimal itulah ya, finansial, fisik ya, kognitif juga tadi mental, spiritual ya. Dia nanti akan menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi ayah. Oke, jadi memang benar cinta remaja itu benar-benar cinta yang terencana. Jangan cuma yuk kita jalanin, yuk nikah. Jangan cuma ya udah nanti kalau segala sesuatunya nanti kita jalanin aja dulu. Jangan ya Bu ya. Karena segala sesuatunya harus dibekali. Iya. Nah, jadi memang harus ada bekal. Mungkin tadi bekal dari kesehatan, finansial dan lain sebagainya, itu benar-benar harus ada. Jadi tujuannya ada, bekalnya pun juga sudah siap gitu ya. Oke, karena memang ini sudah di penghujung acara nih di kesempatan talk show bersama dengan DP3 nih kategori Desi Nugget terkait dengan cinta remaja, cinta terencana. Yang ingin kita tanyakan sebelum ke closing statement Bu Asar, ini kan sebagai orang tua juga nih. Nah, ini peran dari orang tua nih seperti apa? Mungkin bisa disampaikan untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan cinta remaja dan juga cinta terencana ini. Ya. Kalau saya ya, orang tua yang baik, orang tua remaja yang baik adalah orang tua yang menyamankan remajanya. Artinya kalau kemudian remaja itu butuh informasi, butuh pengetahuan, butuh curhat, butuh teman, itu seberapa kemudian dia merasa orang tuanya itu ada, orang tuanya itu kemudian mampu memainkan peran itu, itulah yang kemudian perlu kita kuatkan. Sehingga sebagai orang tua yang memiliki anak remaja, menurut saya yang pertama, kalau kita sebelumnya anak-anak kita itu usia dini ya, kemudian ke remaja, yuk geser juga persepsi kita, geser juga pengetahuan kita, geser juga keterampilan kita. Artinya kita juga harus mengupgrade diri selalu ya, bagaimana sih menjadi orang tua remaja yang baik ya. Nah, lalu kita ada ya di BKKBN tuh semacam workshop konsep gitu ya. Misalnya dari cara bicara saja ya, 1001 cara bicara dengan remaja gitu ya. Jadi khusus dengan remaja itu tentunya kan memiliki dinamika yang berbeda gitu. Nah, itu sebagai orang tua, yuk kita bisa, yuk ya kita ikuti ya, kita upgrade diri kita mengikuti tahap perkembangan anak-anak kita pada pola pengasuhan yang kita sesuaikan. Ya, kemudian jadilah sahabat remaja. Orang tua sahabat remaja, jadi bukan orang tua yang kemudian ketika remajanya melihat itu kayak gimana sih ketemu gitu ya, nanti dimarahin gitu kan, nanti malah dinasehati. Jadilah orang tua sahabat remaja, ya kayak sejamaknya kita pada sahabat lah, kita tentram di dekatnya, nyaman di dekatnya kayak gitu. Gitu ya, mungkin ya sekilas kalau boleh dibilang tips, kalau boleh dibilang sharing ya, kalau boleh dibilang harapan ya dari saya ya kepada para orang tua remaja. Nah ini mungkin juga orang tua juga jangan kolot-kolot gitu ya Bu ya, tapi mungkin lebih menyamai nih seperti apa nih remaja-remaja ini, komunikasinya juga harus disamakan juga. Benar banget ya. Apalagi misalnya kak saya nih ya, saya kan orang tua
kalau dibilang dari generasinya, saya dari generasi X ya. Nah, Remaja saya generasi milenial. Kalau misalnya saya pakai gaya tuturnya yang nggak nyambung kan, rawan remaja itu menjadi tidak nyaman juga dengan orang tuanya. Jadi menyelaraskan, misalnya ya apa sih, piye bro, piye sis, kan nikah, misalnya kayak gitu lah. Jadi kita juga jangan kemudian tergagap-gagap dengan adanya gap generasi. benar. Iya. Oke. Nah, ada yang mau ditambahkan dari Gus Brun? Kalau saya penekanannya ke remajanya saja ke kita. Jadi kalau saya ke agama ya, karena saya ustadz ini. Mantap. Al-mar'u ala dini khalili. Jadi anak siapapun kita semuanya tergantung bagaimana apa kecenderungan karakter dari temannya gitu kan. Jadi kalau teman kita baik, kita akan juga terkondisikan terarah untuk menjadi baik juga. Kalau teman kita mungkin kurang begitu baik, kita bisa berpulang ketularan juga begitu kan. Maka pintar-pintarlah untuk berteman, pintar-pintar untuk mencari teman, karena kadang-kadang seringkali teman itu virusnya nular ya bahasa. Kalau virusnya baik sih malah enak, tapi kalau virusnya tidak baik, kita kan malah terbawa, karena kadang-kadang kita tuh merasa gak enak dengan teman kita, dibilang semen lah, ngomongnya rawani, menunggui. Itu kan pengaruh peer group sangat penting sekali. Jadi kalau kita kebetulan teman-teman kita sebaya kita gitu kan, supaya kita mengarahkan yang gak baik, kita akan terpengaruh begitu. Nanti kalau kebetulan dia arahnya positif, kebiasaannya positif, kita juga pasti akan ketularan positifnya. Jadilah penjual minyak wangi. Walaupun orang payu, paling ora awake wangi. Tetap wangi. Itu filosofi yang bagus sekali. Gitu kan. Jadi monggolah saya remaja-remaja kita yang generasi milenial terutama ya, berkegiatanlah yang positif, carilah aura ataupun suasana lingkungan teman-teman yang positif juga begitu. Bukan